Ya, di sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua ulama sepakat yang menyatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali diadakan oleh orang-orang Syiah. Ternyata ada ulama lain yang mengatakan tidak demikian. Salah satunya Imam As-Suyuti rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang benar ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali diadakan oleh orang-orang Syiah, yaitu Daulah Fatimiyah di Mesir. Hal ini disebutkan oleh seorang ulama sejarawan dari Mesir, yaitu Syekh Hasan As-Sundubi, dalam kitab beliau Tarikh Al-Ihtifal bil Maulid An-Nabawi halaman 62. Beliau berpendapat seperti itu. Tapi ingat, ini bukan satu-satunya pendapat. Jadi ulama tidak sepakat bahwasanya pertama kali yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Syiah. Ada pendapat lain, yaitu pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah seorang raja, yaitu Raja Mudaffar, penguasa Ibril Al-Qu'uqburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pendapat ini salah satunya disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyatakan, awwalu man ahdatha fi'la dzalika sahibu Irbil Al-Malikul Mudaffar Abu Sa'id Qu'uqburi Ibni Zainuddin Ali ibni Baktakin Ahadul Amjad wal Kubara Al-Ajwad, wa kana lahu atharun hasanah wa huwa alladhi ammar al-jami' al-mudaffari bi safhi qasiyun. Yang artinya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya pertama kali yang mengadakan perbuatan tersebut, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, adalah Sahibu Irbil, penguasa Irbil, yaitu Al-Malik, yaitu Raja Al-Mudaffar Abu Sa'id Qu'uqburi bin Zainuddin bin Ali bin Baktakin. Beliau ini adalah salah seorang penguasa atau raja yang sangat mulia dan terhormat serta sangat dermawan sekali. Dan beliau ini memiliki athar yang hasanah, pengaruh-pengaruh yang positif, dan beliau termasuk seorang raja yang telah membangun Masjid Jami' Al-Mudaffari di kaki gunung Qasiyun. Ini disebutkan dalam kitab beliau yang berjudul Hisnu Al-Maqsid halaman 43. Ya, di sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua ulama sepakat yang menyatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali diadakan oleh orang-orang Syiah. Ternyata ada ulama lain yang mengatakan tidak demikian. Salah satunya Imam As-Suyuti rahimahullah, bahwa pertama kali yang mengadakan peringatan Maulid Nabi itu adalah Raja Mudaffar, penguasa Ibril. Sebagaimana yang sudah kita nukilkan tadi akan pernyataan beliau. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya Raja Mudaffar Al-Qu'uqburi ini merupakan seorang raja yang beliau ini profilnya sangat bagus sekali. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, yang menunjukkan bahwa profil beliau itu sangat bagus. Beliau adalah seorang raja yang taat, ahli ibadah, raja yang sangat dermawan, ya, suka memberi, membantu orang-orang yang kesusahan,
raja yang begitu dekat dengan ulama, memuliakan para fuqaha, para ahli hadis dan seterusnya. Dan salah satu pujian yang disematkan kepada beliau itu adalah seorang raja yang sunni, seorang ahli sunnah, bukan syiah, seorang sunni. Di sini akan saya nukilkan bagaimana pernyataan Imam Ibnu Katsir ketika menginformasikan akan profil daripada Raja Mudzaffar dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid 13 halaman 136 sampai 137, beliau rahimahullahu taala menyatakan, wa kana ya'malu al-maulid asy-syarif fi Rabiul Awwal wa yahtafilu bi ihtifalan hailan wa kana ma'a dzalika syahman syuja'an fatikan battalan akilan akilan dan seterusnya. Disebutkan di situ akilan yang artinya bahwasanya kata Ibnu Katsir bahwa beliau ini adalah telah mengadakan penyelenggaraan Maulid Nabi Asy-Syarif yang mulia di bulan Rabiul Awal, dan beliau yahtafilu bihi, mengadakan perayaan ya dengan Maulid ini, ihtifalan hailan, dengan satu pesta, satu peringatan yang sangat meriah sekali. Wa ma'adzalika, wa kana ma'adzalika, bersamaan dengan itu beliau ini seorang yang sangat pemberani, sangat jantan ya, seorang yang sangat cerdas ya, sangat gentle dan akilan, aliman dan berilmu rahimahullahu taala ya, akilan, aliman ya, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan kepada kita bahwa beliau adalah seorang yang sangat bagus, sangat baik profilnya. Profilnya itu sangat bagus sekali, seorang yang sangat pemberani, seorang yang sangat berilmu, seorang yang sangat berakal, cerdas, seorang yang sangat gentle, ya kan? Dan beliau memberitakan ini bahwa Raja Mudzaffar telah mengadakan peringatan Nabi Muhammad atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peringatan yang sangat meriah sekali. Bahkan di satu riwayat lain atau informasi lain, beliau ini mengeluarkan dana yang sangat besar sekali untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya di sini Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah ini ketika memberitakan informasi ini, beliau tidak sedikit pun mengingkari atau memberikan catatan kaki atau memberikan catatan terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Mudzaffar yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan indikasi, paling tidak indikasi yang sangat kuat bahwa Imam Ibnu Katsir itu juga tidak mengingkari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seandainya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu hal yang haram, suatu hal yang bid'ah, yang madmumah, bid'ah yang tercela, amat sangat mungkin beliau akan memberikan ta'liq, catatan, misalkan dengan menyatakan Raja Mudzaffar mengadakan ini, kemudian perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela misalkan, atau perbuatan ini adalah bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi dan seterusnya. Karena konteks makom daripada Imam Ibnu Katsir sedang memberikan informasi profil Raja Mudzaffar yang konteksnya ini memuji. Jadi memang seolah-olah itu menjadi satu yang spesial bagi beliau. Perbuatan amaliyah ini spesial bagi beliau. Ini luar biasa. Itu Imam Ibnu Katsir. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala juga menyatakan tentang Raja Mudzaffar ini dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau juga menceritakan bagaimana Raja Mudzaffar ini profilnya, sifat-sifatnya yang dekat dengan ulama. Kemudian beliau ternyata di zaman itu mendirikan madrasah-madrasah Syafi'iyah dan Hanafiyah dan seterusnya, juga mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengeluarkan dana yang demikian besar dan sangat meriah. Kemudian di akhir-akhir profil itu, salah satu yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah beliau mengatakan wa kana mutawadhi'an
khairan sunniyan yuhibbu al-fuqaha wal muhaddithin. Beliau ini seorang raja yang sangat mutawadhi, sangat rendah hati, ya, khairan, sangat baik, sunniyan, ini titiknya, sunniyan, beliau seorang sunni, seorang ahli sunnah wal jamaah yang sangat mencintai akan para ahli fikih dan para ahli hadits. Itu dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 23 halaman 330 atau 326. Dengan ini jelas sekali bahwa, ya perlu saya tambahkan juga ya, bahwa Imam Adz-Dzahabi juga seperti Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan profil Raja Mudzaffar yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak sedikit pun beliau ini kemudian memberi catatan atau kemudian menyalahkan daripada perbuatan tersebut, amaliyah tersebut, sama sekali tidak ada. Ya, seandainya juga ini sebagai indikasi, seandainya memang perkara ini haram, perkara ini termasuk bid'ah yang madmumah, bid'ah yang sangat tercela, tentu beliau akan memberikan sebuah catatan, karena itu termasuk nahi mungkar, catatan kepada amaliyah Raja Mudzaffar yang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tapi faktanya tidak demikian. Beliau dengan hal itu dalam konteks memuji Raja Mudzaffar dan menampilkan hal-hal positif dari Raja Mudzaffar, salah satunya adalah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, dua keterangan dari Imam Ibnu Katsir dan juga Syekh atau Imam Adz-Dzahabi menunjukkan bahwa orang pertama yang mengadakan peringatan Maulid Nabi sebagaimana disebutkan Imam Suyuti tadi, itu adalah seorang ahli sunnah wal jamaah, bukan syiah, seorang ahli sunnah wal jamaah. Raja Mudzaffar ini wafat tahun 563 Hijriah, ya, abad ke-6 ya, tahun 563 Hijriah. Itu seorang ahli sunnah, seorang ahli sunnah. Jadi kaum muslimin yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak mengikuti pendapat yang pertama orang-orang Syiah, ya, Daulah Fatimiyah, tapi kaum muslimin yang mengadakan peringatan itu mengikuti, ya, sunnah ataupun tradisi yang dilahirkan, dilakukan oleh seorang ahli sunnah, itu Raja Mudzaffar, penguasa Ibril, di mana peringatan seperti ini menurut jumhur ulama itu adalah diperbolehkan, bahkan sebagian mereka menganjurkan, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan dalam video-video kami sebelumnya. Itu kita menginduk kepada ahli sunnah yang mengadakan itu. Jadi tidak perlu lagi ada statement, pernyataan yang, oh itu kan sunnahnya orang Syiah, ya, itu tradisinya orang Syiah. Tidak, kita tidak mengikuti orang Syiah, tapi kita kaum muslimin ketika mengadakan peringatan Maulid Nabi itu menginduk, merujuk kepada tradisi Raja Mudzaffar, penguasa Ibril, dan beliau seorang ahlu sunnah sebagaimana secara jelas dan lugas disebutkan Imam Adz-Dzahabi tadi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ya, bahkan saya tambahkan di sini, menurut penjelasan dan keterangan dari Imam Asy-Syaukani Al-Yamani, Imam Syaukani, pengarang kitab Nail Autor, bahwa Raja Mudzaffar ini merupakan orang pertama kali yang mengadakan peringatan Maulid Nabi itu, menurut informasi beliau adalah itu disepakati semua ulama. Beliau Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ajma'u annal mukhtari'a lahu as-sultanu al-Mudzaffaru Abu Sa'id Qubburi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau Imam Syaukani bahwa para ulama sepakat, ajma'u, para ulama sepakat sesungguhnya orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sultan atau penguasa Raja Mudzaffar Abu Sa'id Al-Qubburi rahimahullah ta'ala, penguasa Ibril. Ini beliau nyatakan dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Fathur Rabbani itu merupakan kumpulan fatwa Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Ini semakin memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi itu bukan Syiah, tapi seorang ahlu sunnah, seorang raja. Rajanya namanya Raja Mudzaffar, ya, penguasa Ibril yang sudah ditazkiyah, direkomendasi, profilnya sudah kita jelaskan tadi dari nukilan para imam.
jelas, sekarang jelaskan bahwa kaum muslimin tidak merujuk, tidak mengikuti sunnah tradisinya orang Syiah, tapi merujuk kepada ahlu sunnah wal jamaah. Nah, seandainya memang yang pertama kali mengadakan orang Syiah, seandainya tapi itu enggak bisa, enggak benar. Cuma seandainya yang mengadakan memang orang Syiah, Daulah Fatimiyah, itu juga tidak serta-merta kemudian hukum peringatan Maulid Nabi SAW itu kemudian terlarang. Jadi yang jadi parameter ukuran itu bukan dilakukan Syiah atau tidak, tapi apakah amaliyah itu menurut syariat Islam itu salah atau tidak. Kalau menurut syariat Islam boleh, walaupun ternyata kebetulan dilakukan orang-orang Syiah umpamanya, itu tidak mempengaruhi akan hal ini, tidak mempengaruhi akan hal ini berubah. Secara syariat boleh, tapi karena dilakukan orang Syiah jadi haram. Tidak begitu. Yang jadi ukuran ini, syariat ini. Contohnya ya, Al-Azhar Mesir, Universitas Al-Azhar Mesir itu dulu pertama kali yang membangun adalah seorang Syiah, orang-orang Syiah. Tapi apakah kemudian setelahnya kemudian universitas itu dikembangkan, kemudian dihidupkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, apakah kemudian itu menjadi haram kita belajar di sana? Tentu tidak ada masalah, karena yang dilakukan orang Syiah itu beda dengan ahli sunnah. Seandainya orang Syiah juga mengadakan peringatan Maulid Nabi, itu berbeda dengan kita ahli sunnah yang mengadakan. Dari sisi mungkin skemanya lain, ya ternyata informasinya bahwa Daulah Fatimiyah itu ketika mengadakan peringatan Maulid Nabi, ya walaupun bukan orang pertama ya, itu katanya mereka itu tidak hanya melakukan peringatan maulid untuk Nabi, tapi juga untuk yang lainnya. Jadi mungkin skemanya berbeda, keyakinannya pun berbeda. Kalau kita ahli sunnah ketika mengadakan peringatan maulid Nabi SAW, kita memuliakan para sahabat semuanya, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Tapi apakah Syiah seperti itu? Tidak. Orang-orang Syiah itu membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat, apalagi sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini saja sudah beda. Itu ya, itu sudah beda. Kemudian misalkan orang Syiah itu mendoakan Ali dengan karramallahu wajhah. Lah, ahlu sunnah juga mendoakan dengan karramallahu wajhah. Kenapa ahlu sunnah mendoakan sahabat Ali bin Abi Thalib dengan karramallahu wajhah? Karena sahabat Ali itu seorang sahabat, satu-satunya sahabat yang mukanya atau keningnya belum pernah digunakan untuk sujud kepada berhala, kendati pun di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Makanya didoakan dengan karramallahu wajah, dikhususkan dengan doa itu, yang itu tidak dilakukan kepada para sahabat yang lain. Itu dilakukan ahlu sunnah, bukan berarti doa itu kemudian haram, karena orang Syiah juga melakukannya. Kemudian contoh lain, tahukah kita bahwasanya ketika kita mengubur mayit atau jenazah di kuburan, di liang lahat itu, sebenarnya yang disunahkan itu adalah meratakan tanahnya, tidak mengundukkan sejengkal ke atas. Tahukah kita bahwa ternyata amaliyah kita itu justru yang mengundukkan, bahkan termasuk di Saudi ya, di Saudi Arabia, di Bulan Baki, itu semuanya mengundukkan sejengkal, tanahnya itu digundukkan sejengkal. Padahal itu bisa dicek di kitab-kitab fikih, terutama kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, bahwa mengundukkan tanah sejengkal ke atas itu adalah tradisinya orang-orang Syiah. Toh begitu dilakukan oleh kita ahli sunnah, ya kan? Bahkan di Saudi pun juga begitu, dan itu dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, tanpa ada yang mempermasalahkan. Itu merupakan tradisinya orang Syiah juga ternyata. Ya, dan seterusnya. Jadi saya ulangi bahwa parameter di sini bukan dilakukan Syiah atau tidak, tapi parameternya itu adalah syariat Islam. Kalau dalam pandangan syariat Islam sesuatu itu haram, maka dilakukan orang Syiah juga haram. Tapi kalau dalam pandangan syariat sesuatu itu hukumnya minimal mubah, boleh atau dianjurkan, kalau kebetulan dilakukan orang Syiah, itu tidak berubah menjadi haram atau terlarang gara-gara dilakukan orang Syiah. Ya, orang non Muslim cukur gundul, orang Hindu, Buddha cukur gundul, itu syiar mereka. Apakah kita kaum muslimin gundul haram hukumnya? Tidak,
Buktinya ketika umrah, kita haji, kita disunahkan untuk mencukur rambut, menggundul rambut. Dan itu tidak berubah menjadi haram gara-gara dilakukan orang Syiah atau orang Hindu atau Buddha. Jadi diluruskan ya bahwasanya hadis yang berbunyi hadis Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum itu termasuk kaum tersebut. Itu adalah maksudnya bukan semua yang sama dengan non muslim atau semua yang sama dengan orang-orang yang menyimpang, kelompok menyimpang itu mesti haram. Enggak, itu harus terpenuhi dua syarat. Pertama, harus memang bermaksud sengaja meniru mereka, itu yang terlarang. Kedua, yang ditiru itu ciri khas mereka yang merupakan syiar khusus mereka. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi ya, atau misalnya karena sesuatu itu sudah bil balwa, semua sudah melakukan antara orang muslim, orang non muslim, orang ahli sunnah dengan non ahli sunnah, itu sama-sama melakukan, itu tidak terlarang. Demikian penjelasan dari kami. Kesimpulannya bahwasanya yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan Syiah, tapi adalah seorang Sunni ahli sunnah, yaitu Raja Mudhaffar, penguasa Ibril, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Sehingga kaum muslimin yang mengadakan peringatan itu bukan merujuk kepada tradisi Syiah, tapi kepada tradisi ahli sunnah wal jamaah yang sudah distempel, sudah ditakrir, disetujui oleh para ulama ahli sunnah dan atau mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.